Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Alia dengan NIM 1847142003 dari kelas M78, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Yang pertama yaitu definisi energi secara umum. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang disebut dengan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan yang namanya energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya yang berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan yang namanya energi. Namun, setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terkait pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, yang artinya dapat berpindah dan berubah. Dan ada pula menurut para ahli yaitu Mikrajudin berpendapat bahwa energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Menurut Pardiono, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Selanjutnya, aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain yang dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer yang biasa disebut herbivora, kemudian ke konsumen tingkat tinggi yang disebut karnivora, dan yang terakhir yaitu dekomposer. Selanjutnya, aliran energi dan materi. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya. Perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk yang satu dengan makhluk yang lain disebut aliran materi dan energi. Kemudian, sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari, dan hanya tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui proses fotosintesis. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka energi matahari yang telah digunakan oleh makhluk hidup tidak akan kembali menjadi matahari lagi, tetapi akan lepas ke alam bebas karena peristiwa radiasi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kehidupan. Peristiwa perpindahan energi dalam ekosistem disebut aliran energi, dan karena perpindahan energi hanya satu arah saja, maka pada energi tidak ada siklus energi. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu energi angin, yang kedua yaitu energi surya, dan yang ketiga yaitu energi bakar fosil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi angin. Energi angin melalui pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terhadap populasi burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melewati baling-baling yang sedang berputar, namun dampak ini masih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik, dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut.
Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu permukaan dasar laut. Hal ini yang terjadi dengan konstruksi di lepas pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Efek negatifnya dapat terjadi seperti di Irlandia, di mana terjadi polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok ikan di daerah pemasangan turbin angin. Kemudian yang kedua yaitu energi surya. Energi surya atau biasa disebut dengan panel surya tersebut memiliki dampak negatif yang tidak langsung terhadap lingkungan sekitar. Beberapa dampak negatif dari panel surya yaitu bahan dari panel surya sendiri yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jika limbah panel surya itu dibuang pada sembarangan tempat, maka akan mencemari lingkungan sekitar. Bukan hanya limbahnya saja, kerusakan akan terjadi pada alat panel surya itu sendiri, akan mengakibatkan bahan-bahan kimia yang beracun yang ada di dalam panel surya tersebut akan menguap dan mencemari udara di sekitarnya. Selain dari segi bahan kimia yang digunakan, pantulan cahaya atau konsentrasi matahari dari panel surya tersebut juga berbahaya pada makhluk hidup. Jika ada hewan ataupun serangga yang terkena pantulan cahaya tersebut, maka dapat terbunuh. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memikirkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan atau orang yang ada di sekitar kita dalam penggunaan panel surya tersebut. Dan nantinya juga diharapkan akan adanya sumber energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu energi bakar fosil. Energi fosil yang biasa kita gunakan memiliki banyak dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Sebut saja yaitu polusi udara, efek gas rumah kaca, hujan asam, hingga pemanasan global. Selain merusak lingkungan, hasil pembakaran energi fosil juga berdampak buruk bagi kesehatan. Asap kendaraan dan pabrik di kota besar misalnya akan menyebabkan kita sesak nafas. Itulah mengapa kita lebih suka menghidup segarnya udara di desa atau pegunungan ketimbang di daerah perkotaan. Kemudian, cara penghematan energi. Yang pertama yaitu mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai. Yang kedua, mengganti lampu dengan hemat energi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Yang kelima, jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Yang keenam, mematikan TV secara penuh. Yang ketujuh, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Yang kedelapan, memasang timer pada pendingin udara. Yang kesembilan, mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir, membuat jadwal mencuci pakaian sendiri. Selanjutnya, energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan, misalnya pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi.